Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proposal manajemen perubahan dengan berjudul optimalisasi perlakuan pembuangan dan penampungan sampah berdasarkan jenisnya di Politeknik Negeri Batam. Adapun anggota kami yang pertama Muhammad Ilham, yang kedua Muhammad Alvin Priyono, yang ketiga Denny Purnairawan, yang keempat Irza Hendrawan, yang kelima Andrian. Selanjutnya saya serahkan ke Saudara Muhammad Alvin Priyono. Baik, terima kasih moderator Ilham. Poin pertama yaitu gagasan proyek perubahan. Latar belakang. Seperti yang kita ketahui, kami mengangkat judul terkait pemilihan sampah atau pembuangan sampah. Saat ini, yang kita ketahui sampah merupakan fenomena sosial dan menjadi perbincangan di kalangan masyarakat secara menyeluruh. Maka dari itu, perlu yang adanya perhatian serius dari semua pihak. Karena yang kita tahu, setiap manusia, setiap orang, pasti menghasilkan sampah. Dan kita ketahui macam-macam dampak lingkungan yang dihasilkan dari pembuangan sampah sembarangan, serta pembuangan sampah tidak sesuai jenisnya. Yang pertama, sering terjadi di awal-awal tahun, yaitu banjir, baik di Kota Batam maupun di Indonesia lainnya. Yang kedua, sampah juga berdampak terhadap lingkungan. Adanya pencemaran lingkungan, pembuangan sampah di laut, sehingga merusak ekosistem lingkungan. Maka dari itu, perlu yang namanya tanggung jawab masyarakat secara menyeluruh. Sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi kebiasaan masyarakat membuang sampah. Mungkin kebiasaannya di rumah, di lingkungan masyarakat, di kampus, maupun di sekolah. Kami kira perlu yang namanya pengolahan sampah di lingkungan kampus juga. Karena kita ketahui bersama mahasiswa juga sebagai cerminan atau sebagai tombak dari perubahan di masyarakat. Di sini kami membagi sampah menjadi empat golongan atau 4 bagian. Yang pertama adanya sampah organik, kedua sampah anorganik, ketiga sampah residu, dan yang terakhir sampah B3. Secara menyeluruh diketahui yang kita ketahui di Politeknik sendiri sudah banyak tong sampah, tapi belum optimal dan belum menyeluruh dibagi menjadi empat bagian sampah tersebut. Maka dari itu kami mengajukan dari proyek perubahan ini terkait pengelolaan sampah. Next, Sam. Adapun tujuan dan manfaat kegiatan, secara umum proposal ini kami bagi menjadi 3 tujuan. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran terhadap peduli dan lingkungan dalam pengelolaan sampah. Yang kedua, memudayakan pemilihan sampah dan pembuangan sampah sesuai dengan sifat atau golongan sampah. Yang tadi saya sebutkan, yang itu organik, anorganik, residu, dan B3. Dan yang terakhir, mengadakan perubahan akan kebiasaan dan fasilitas kebersihan di lingkungan kampus. Dan yang berikutnya sasaran. Secara umum, secara garis besar, sasaran yang kami tuju yaitu seluruh sivitas akademika di Politeknik Negeri Batam. Dan kami harapkan dengan adanya program ini, kami kampanyekan terkait pentingnya pembuangan sampah sesuai dengan golongannya. Sehingga ketika dibuang atau ketika dibuang, sampah-sampah yang bisa didaur ulang bisa dimanfaatkan lagi. Sehingga tidak banyak terlalu dibuang sehingga mencemari lingkungan. Saya kira itu selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Denny Purnairawan. Baik, selanjutnya mengenai rancangan proyek perubahan. Pada proyek kali ini kami mengambil judul optimalisasi perlakuan
pemberlakuan, pembangunan, dan penampungan sampah berdasarkan jenisnya di Politeknik Negeri Batam. Di mana secara garis besar saya jelaskan di sini mengenai kebersihan di Politeknik Negeri Batam ini kami rasa sudah cukup baik namun belum optimal. Hal ini dapat kami katakan dikarenakan ada beberapa hal yang menjadi fokus khusus kami, yaitu mengenai pemilihan sampah di kampus. Jenis-jenis sampah yang ada di kampus ini terkesan tidak rapi dan berantakan pada setiap tong sampahnya. Dikarenakan pada tong sampah tidak dibedakan antara sampah jenis A, jenis B, dan jenis C. Misalnya jenis organik dan anorganik. Ini sangat tidak yang menjadi fokus kami bagaimana kami memberikan proyek perubahan ini dan menjadikan judul ini sebagai landasan penelitian kami kali ini. Next. Sayangnya hal ini belum dilakukan di Politeknik Negeri Batam yang kami katakan untuk pemilihan sampah seperti halnya pembedaan antara tong sampah A, tong sampah B, dan tong sampah C di kampus ini di lingkungan Politeknik Negeri Batam sejauh ini survei lapangan dan penelitian yang kami lakukan ini mendapati belum adanya pengadaan tong sampah khusus berdasarkan jenisnya sehingga kami biasanya membuang sampah secara bebas di tong sampah tanpa memperhatikan jenis sampahnya. Akibatnya dari hal ini sering sekali timbul bau tidak sedap dan tidak tertatanya kebersihan yang optimal di kampus. Berdasarkan hal ini juga kami merencanakan proyek perubahan untuk bisa mengoptimalisasikan kebersihan di kampus Politeknik Negeri Batam dimulai dari mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada dan diharapkan akan terrealisasikan dan dapat dievaluasi secara baik oleh kami dan dapat segera terlaksanakan di kampus kita Politeknik Negeri Batam. Untuk jalur kegiatan, ini dimulai dari observasi, kemudian pembelian peralatan, dan dilakukan sosialisasi yang akan dilakukan kemudiannya adalah implementasi dan evaluasi jika berhasil. Ataupun jika gagal, akan dilakukan evaluasi kembali dan dilakukan implementasi kembali agar bisa melakukan evaluasi dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi yang selanjutnya itu adalah mentor. Jadi mentor yang mendukung kami dalam pembuatan proyek manajemen perubahan yaitu Bapak Upraja Widakda. Di sana juga ada tampilan mengenai data diri beliau. Yang selanjutnya itu adalah project leader. Jadi project leader proyek manajemen perubahan kami itu dipegang oleh Muhammad Alvin Priyono. Di sana juga ada data diri dari saudara Muhammad Alvin Priyono. Yang selanjutnya. Yang selanjutnya itu adalah nama-nama tim manajemen perubahan berdasarkan anggota kelompok. Jadi yang pertama itu adalah saudara Muhammad Alvin Priyono. Jabatannya itu adalah sebagai Kepala Subsidang pelaksanaan kegiatan perubahan. Tugasnya itu adalah sebagai project leader. Yang kedua itu adalah saudara Andrian sebagai Kepala Bidang Komunikasi Lembaga Kampus dan Proyek Perubahan. Tugasnya itu adalah sebagai supervisi pengelolaan data. Yang selanjutnya itu adalah saya sendiri, A. Irjan Rawan, yaitu jabatannya sebagai Kepala Staf Penanganan Keuangan Proyek Perubahan. Tugasnya itu adalah sebagai bendara. Yang keempat itu adalah saudara Denny Purnairawan, jabatannya itu sebagai Kepala Bidang Komunikasi Media Cetak dan Media Massa. Tugasnya yaitu sebagai Humas Project. Dan yang terakhir itu adalah Muhammad Ilham, jabatannya sebagai Kepala Subbagian Jaringan Informasi dan Aplikasi Biro Tata Usaha Deputi Sekretaris Presiden di bidang administrasi. Tugasnya yaitu sebagai konsultan. Next. Baik, selanjutnya ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu kepada saudara Andrian. Baik, terima kasih Reza. Di sini saya akan jelaskan sedikit tentang anggaran
Adapun anggaran atau keperluan biaya yang kami butuhkan selama melakukan proyek perubahan ini dari awal hingga akhir, maka didapati sebagai berikut. Nah, untuk anggaran ini sendiri masih sangat kasar, dikarenakan memang perlunya penelitian lebih lanjut lagi untuk bagaimana menetapkan anggaran yang sesuai. Gitu. Namun di sini kami sudah tetap juga kan anggaran, mungkin bisa kurang, bisa lebih. Di sini kami menganggarkan untuk rapat dan observasi itu sekitar 2 juta rupiah. Lalu ada pembelian tong sampah. Nah, untuk ini kami mengadakan sekitar 100 unit terlebih dahulu. Kalau seandainya bisa kurang atau lebih, nanti bakal dibeli lagi. Itu untuk harga sendiri kami patok di harga 400.000 dan dijumlahkan itu sekitar 40 juta rupiah untuk sosialisasi. Nah, di sini kami untuk sosialisasi sendiri mungkin bisa berjalan 2 minggu, bisa kurang, bisa lebih. Dan untuk dana yang dibutuhkan itu sekitar 5 juta rupiah. Dan untuk jasa dan lain-lain. Nah, ini seandainya ada kebutuhan dana yang mendadak gitu ya. Kami sebelumnya tidak berekspektasi bahwa ini bakal ada. Sini kami bakal anggarkan sekitar 5 juta rupiah. Sehingga total untuk kebutuhan melakukan proyek perubahan ini yaitu sekitar 52 juta rupiah. Mungkin sampai di sini saya kembali ke moderator, silakan. Terima kasih rekan-rekan sudah menjelaskan presentasi hari ini. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini presentasi kelompok kami saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.